Karena sebuah rumah tangga itu, sebuah keluarga itu adalah perwakilan surga, berarti keluarga itu adalah sebuah pemerintahan. Nah, saudara harus ngerti ini. Karena keluarga itu, karena rumah tangga itu sebagai wakil Tuhan dan dititipkan kuasa, ada otoritas, maka harus bicara soal pemerintahan. Saudara, kita lihat Matius pasal 16 dan Matius 18. Dua pasal dalam perjanjian baru ini menunjukkan kepada kita betapa keluarga itu dahsyat di mata Tuhan sebagai wakil Tuhan. Ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-20. Ini perikopnya. Tetapi yang saya mau baca adalah ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, saudara, ini sebuah kuasa yang luar biasa. Jangan diperdebatkan dengan semua macam doktrin, penafsiran. Apa artinya yang terikat di sini, terikat di surga dan sebagainya. Arti yang paling jelas adalah ada sebuah kekuatan yang surga berikan kepada gerejanya, kepada manusia di dunia ini, sehingga apa saja yang dikerjakan di dunia itu otomatis surga menyetujui. Itu maksud ayat ini. Nah, coba saudara bayangkan, kalau kita diberi otoritas sebesar ini, apa saja yang kamu kerjakan, mau ikat, mau lepas di dunia ini, itu pun terjadi di surga. Berarti kita menerima kekuasaan sama atau beda dengan surga? Coba jawab, sama atau beda? Sama. Kemudian kita akan lihat firman ini diucapkan lagi oleh Tuhan Yesus di peristiwa yang lain. Dan di peristiwa lain itu jelas sekali menunjuk kepada siapa? Matius 18. Dan ini sungguh luar biasa, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Mulai ayat yang pertama sudah berbicara tentang anak-anak. Itu perikop pertama, betul tidak? Perikop kedua kembali tentang anak-anak. Bahkan saudara, saya menemukan ayat yang paling sadis. Dan sungguh kalau kita mengenal Yesus yang penuh kasih, enggak layak dia bicara seperti ini. Suatu hari Roh Kudus menanyakan kepada saya, ayat yang paling sadis dalam kitab itu ayat apa? Saya bingung, ayat yang paling sadis. Ternyata ditunjukkan ayat yang ke-6. Itu ayat yang paling sadis. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan dalam laut. Sadis enggak kalau Yesus yang penuh kasih ngomong seperti ini? Batu kilangan itu rata-rata beratnya 30 kilo. Karena lebih dari itu nggak akan pecah biji-bijian pada zaman itu. Nah, orang hidup-hidup dikalungin batu 30 kilo, mati dia dalam laut. Kenapa dia marah seperti itu? Karena dia sayang anak-anak. Kenapa harus diperhatikan anak-anak di bawah umur 3 tahun? Dan Tuhan marah kalau dia menyesatkan itu, harus lebih baik mati orang itu. Karena anak-anak itu akan jadi generasi yang akan datang. Sekali mereka rusak, seumur hidup akan rusak. Puji Tuhan ada darah Yesus yang tersedia. Tadi ada seorang yang ngomong kepada saya, bagaimana seorang anak kecil umur 4 tahun sudah cabulnya luar biasa, suka mainkan alat vitalnya, dan dia nggak malu di depan orang lain, tertawa-tertawa. Nah, pasti anak ini pernah dilecehkan. Nah, kalau 4 tahun sudah begitu, umur berapa dia dilecehkan itu? Maka itu Tuhan marah. Buang ke laut aja orang seperti itu. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Saudara, anak binatang nggak bisa dirusak untuk kelakuannya jadi binatang lain. Betul tidak? Anak binatang nggak akan berubah jadi binatang lain walaupun dia dikumpulkan bertahun-tahun dengan binatang lain. Tapi anak orang lain, dia akan berubah. Kumpul siapa? Maka itu Yesus marah. Nah, ini yang saya mau tekankan, ada hierarki dalam keluarga.
Jadi pasal 18 kitab Matius ini bicara soal keluarga. Karena di mana ada anak-anak pasti ada orang tuanya, bukan? Nah, ini cara kita mempelajari firman Tuhan. Ini keluarga. Jaga anak-anak itu. Gereja di Amerika mempunyai prinsip yang saya setuju. Anak-anak kecil itu seperti semen basah. Tahu semen basah? Nah, semen basah itu tergantung siapa pencetaknya dan apa cetakannya. Begitu dia kering, nah jadi sudah. Nah, bayangkan kalau semen itu sudah kering, nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya itu sudah. Nah, itu gambaran anak-anak di bawah 3 tahun. Sekali mereka disesatkan, sulit untuk mereka berubah, itu sudah tertancap di pikiran. Jangan remehkan imajinasi, memori, daya ingat anak-anak. Mereka jauh lebih hebat dari kita. Buktinya, siapa lebih hafal iklan TV yang sudah gede-gede kayak kita atau anak-anak? Siapa jawab? Siapa? Anak-anak. Dan mereka hafal mati, istilah orang Papua. Artinya dia bisa nirukan dari mulai iklan sampai selesai. Semua. Tapi yang celaka mereka nggak tahu itu apa. Betul nggak? Barang apa? Dibilangkan mereka tidak tahu. Begitu polosnya anak-anak itu. Maka itu Matius 18 itu. Bahkan ada seorang yang menghitung. Di Alkitab, saudara, ada 3.000 sekian ratus ayat yang berbicara tentang anak-anak. Maka ini yang terbanyak, 3.000 sekian ratus. Luar biasa tentang anak-anak. Jadi sebetulnya kitab suci kita kitab tentang anak-anak. Maka itu semua dasar children psychology atau psikologi anak-anak, dasarnya cuma buku ini. Semuanya. Sebagai contoh saja, seorang baca 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Coba ini contoh saja. Kita semua tahu kisah Adonia. Anak yang menyusahkan orang tua, betul enggak? Anak jadi beban buat orang tua. Nah, Alkitab itu jujur. Sekalipun Daud adalah hamba Tuhan pilihan yang diurapi loh, saudara. Tapi ternyata keluarganya gagal. Maka itu urapan dan karunia pelayanan tidak menjamin untuk semuanya. Contohnya dia, Imam Eli, anaknya hancur. Imam. Maka itu gereja hamba-hamba Tuhan, jangan cuma bicara hal rohani. Tidak menjamin orang rohani itu beres semua. Karena ada 2 dunia, roh dan jiwa dalam hidup kita. Dua-dua seimbang untuk dikerjakan. Maka itu Alkitab melarang anak-anak jangan dititipkan kakek neneknya. Pasti rusak cucu itu. Kenapa? Karena kakek nenek cenderung memanjakan cucu. Apalagi kalau cucunya mirip kakeknya, habis sudah dibela di situ. Lalu anak-anak gak akan pulang ke orang tuanya, seneng ke kakeknya, seneng ke neneknya. Sebab di rumah kakek nenek semuanya boleh. Adonia rusak karena seumur selama hidupnya gak pernah ditegur. Alasannya alasan klasik orang timur. Anak laki pertama cakep lagi, habis dia sudah. Hebat Alkitab. Ini ilmu jiwa anak-anak. Maka itu tolong kalau baca Alkitab, bacalah dengan segala sudut pandang. Mau ilmu pengetahuan, mau ilmu ekonomi, mau geografi, mau kimia, mau fisika, mau elektro, semuanya ada. Katakan amin. Biologi ada di sini. Oceanografi ada di sini. Kalau kita baca Mazmur, bagaimana laut-laut ada apanya, ada di sini. Tentang perbintangan ruang angkasa ada di sini. Hebat buku ini. Kita harus melihat itu. Ada juga tentang tsunami banyak. Maka itu jangan baca cuma picik hanya rohani saja. Tentang kesehatan, dia paling penting. Buku pertama di dunia yang memberitahu bahwa babi itu gak sehat, ya Alkitab ini sudah. Udang itu gak sehat, ya buku yang satu ini sebelum ada penemuan apa-apa. Luar biasa. Maka itu celakalah dunia kalau kita memiliki buku yang terhebat. Ternyata kita cuma dari satu sudut pandang rohani saja. Gobloknya kita. Maka itu gereja nggak pernah bisa jadi jawaban kepada masyarakat. Karena kita picik. Hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Nggak luas. Bicara ilmu jiwa. Ini bukunya. Katakan amin. Bicara hukum. Dia luar biasa. Sumber hukum pidana, hukum perdata di dunia ada di 5 kitab Taurat Musa itu. Ayo coba tanya, bicara apa saja. Maka itu pada kesimpulan perjanjian baru, 1 kalimat saja. Yesus jawaban atas dunia ini. Dan memang betul ini firman. Dia firman yang jadi manusia.
Amin. Nah, ini cara saya hidup radikal dengan firman.